Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul kalkulus vektor. Sebelum lanjut di materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada dari Namanda Sekoria, yang kedua ada Gabriel Preyer Banga, yang ketiga ada Juriel Yusnianto Sampe, yang keempat ada Muhammad Erdiansyah Maulana, yang kelima ada Muhammad Alvin Syawal, yang keenam ada Juel Wandarius Sinambela, yang ketujuh ada Agung Haryanto Latandro, yang kedelapan ada Gesler Pahuu, yang kesembilan ada Dewi Martina Wening Tias, yang terakhir ada Cesia Friska Salampesi. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Riel. Juriel, dipersilahkan. Yang pertama, materi-materi kalkulus vektor terdiri dari medan vektor, integral garis, kebebasan tapak, teorema Green di bidang, integral permukaan, teorema divergensi Gauss, dan teorema Stokes. Yang pertama, medan vektor. Medan vektor merupakan daerah yang mengandung besaran medan vektor yang berubah sekaligus arah dan besarnya pada setiap titik ruang, dan ditulis sebagai fungsi. Contoh medan vektor adalah medan gaya, medan listrik, medan potensial vektor magnetik. Menurut teori diferensial parsial sebagai berikut. dt sama dengan diferensial parsial per diferensial parsial x dikali dx ditambah dalam kurung diferensial parsial t per diferensial parsial y tutup kurung dikali dy ditambah diferensial parsial t per diferensial parsial z dikali dz, mengingat dl sama dengan dx plus j dy plus kdz. Maka gradian suhu T sama dengan dlt sama dengan diferensial parsial T per diferensial parsial X I ditambah diferensial parsial T per diferensial parsial YJ ditambah diferensial parsial T per diferensial parsial K. Next. Vektor merupakan tiga komponen masing-masing mempunyai arah sesuai dengan arah vektor satuan I, J, dan K. Jadi interpretasi geometri suatu gradian seperti vektor yang mempunyai harga dan arah dan dapat ditulis dalam bentuk abstrak dengan theta sudut antara DLT dengan DL. Sehingga operator del didefinisikan dalam koordinasi kartesius sebagai del sama dengan I diferensial parsial per diferensial parsial X plus J diferensial parsial per diferensial parsial Y plus K diferensial parsial per diferensial parsial Z. Seperti halnya vektor biasa, operator del dapat bekerja dengan tiga bentuk perkalian. Yang pertama bekerja pada fungsi skalar, yaitu del T disebut sebagai gradien. Yang kedua bekerja pada fungsi vektor melalui perkalian del dikali V yang disebut divergensi. Dan yang ketiga bekerja pada fungsi vektor melalui perkalian silang, yaitu del dikali V disebut rotasi atau curl. Yang berikutnya adalah gradien. Gradien suatu fungsi skalar Pi adalah suatu vektor yang harganya merupakan turunan berarah maksimum di titik yang sedang ditinjau, sedangkan arahnya merupakan arah turunan berarah maksimum di titik tersebut. Seperti rumus di bawah, yaitu del V sama dengan I dikali diferensial parsial V per diferensial parsial X plus J diferensial parsial V per diferensial parsial Y plus K diferensial parsial V per diferensial parsial Z. Next. Contohnya adalah seperti berikut. Nomor 1, gradien suatu fungsi R diambil dari F dalam kurung R sama dengan F dalam kurung akar dari X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2. Del F dalam kurung R sama dengan I diferensial parsial F dalam kurung R per diferensial parsial X plus J diferensial parsial F dalam kurung R per diferensial parsial Y plus K diferensial parsial F dikali R per diferensial parsial Z. Dengan diferensial parsial F dalam kurung R per diferensial parsial X sama dengan dF dalam kurung R per dX dikali diferensial parsial R per diferensial parsial X dan diferensial parsial
R per diferensial parsial X sama dengan diferensial parsial dalam kurung X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 per diferensial parsial X sama dengan X per R. Sehingga del F dalam kurung R sama dengan buka kurung I kali X per R plus J kali Y per R K kali Z per R. Dikali DF dalam kurung R per DR sama dengan R DF per RDF sama dengan R0 kali DF per DR. Misalnya del dalam kurung 1 per R sama dengan R0 D dikali 1 per R per DR sama dengan min 1 per R pangkat 2 dikali R0. Nomor 2, anggap bahwa permukaan yang diperhatikan merupakan kulit bola Px YZ sama dengan akar dari X pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 2 sama dengan RI sama dengan CSI yaitu sama dengan konstan atau pusat atau konsentris. Maka delta V sama dengan delta RI sama dengan delta CI adalah beda nilai pada kulit bola yang berbeda. Gradien V sama dengan del V dalam kurung R sama dengan R0 del V, dV kali R per DR sama dengan R0. Seperti gambar dalam arah radial. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Joel. Joel, dipersilahkan. Divergensi. Divergensi suatu vektor adalah limit integral permukaan persatuan volume jika volume yang terlingkupi oleh permukaan tersebut mendekati nol. Del dikali F sama dengan limit F mendekati nol. 1 per V limit garis S F dikali N dikali dA. Dalam koordinat tegak lurus divergensi, del dikali F sama dengan diferensial Fx per diferensial X ditambah diferensial Fy per diferensial Y dikali diferensial Fz per diferensial Z. Arti fisis dari divergensi dapat dipahami seperti contoh pada mekanika fluida berikut. Jika V menyatakan kecepatan fluida sebagai fungsi kedudukan dan rho kerapatannya, maka integral garis S rho dikali V dikali N dikali dA jelas merupakan jumlah volume fluida persatuan waktu atau debit yang meninggalkan volume yang terlingkupi oleh S. Jadi jelas bahwa divergensi dapat ditafsirkan sebagai limit kuat sumber persatuan volume atau merupakan kerapatan sumber fluida tak termampatkan. Next. Teorema divergensi atau teorema Gauss. Integral dari divergensi suatu vektor pada volume V sama dengan integral permukaan komponen normal vektor itu pada permukaan yang melingkupi V. Integral V del dikali F dikali dV sama dengan integral garis S dikali F dikali N dikali dA. Kita tinjau vektor-vektor radial yang banyak muncul dalam masalah listrik magnet, yaitu del dikali R sama dengan dalam kurung I dikali diferensial per diferensial X ditambah J dikali diferensial per diferensial Y ditambah K dikali diferensial per diferensial Z dikali dalam kurung IX tambah JY ditambah KZ sama dengan diferensial X per diferensial X ditambah diferensial Y per diferensial Y ditambah diferensial Z tambah diferensial Z sama dengan 3. Bagaimana diferensi perkalian vektor dan fungsi skalar radial? Yaitu del dikali R dikali F dalam kurung R sama dengan diferensial per diferensial X per dalam kurung X kali F dalam kurung R ditambah diferensial per diferensial Y dalam kurung Y dikali F kali dalam kurung R ditambah diferensial per diferensial Z dalam kurung Z dikali F dalam kurung R sama dengan 3F dalam kurung R ditambah X pangkat 2 per R dikali DF per DR ditambah Y pangkat 2 per R dikali DF per DR ditambah Z pangkat 2 per R ditambah dikali DF per DR. Yaitu del dikali R F dalam kurung R sama dengan 3F per R dalam kurung R ditambah R dikali DF per DR. Bila F dalam kurung R sama dengan R pangkat N kurang 1, maka del dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan 3R
pangkat N kurang 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan N tambah 2 dikali R pangkat N kurang 1. Next. Rotasi atau curl. Rotasi suatu vektor adalah limit angka banding antara integral persalingan silang vektor itu dengan normal yang berarah ke luar di seluruh permukaan tertutup terhadap volume yang terlingkupi. Oleh permukaan tersebut untuk harga volume yang F mendekati 0 dikali 1 per V integral garis S N kali F kali dA. Perhatikan bahwa definisi rotasi sangat mirip dengan divergensi, bedanya dot dengan cross. Kita tinjau vektor dan fungsi radial, yaitu del kali R dikali F dalam kurung R sama dengan F dalam kurung R dikali del kali R tambah dalam kurung del dikali F dalam kurung R dikali R. Del kali R sama dengan I diferensial per diferensial X kali X dikali J diferensial dikali diferensial Y kali Y dikali K diferensial dikasih diferensial Z per diferensial Z dikali Z sama dengan 0. Dan del dikali F pangkat F dalam kurung R sama dengan R0 dikali DF dalam kurung R per DR, sehingga del dikali R kali F di dalam kurung R sama dengan DF per DR dikali R0 dikali R sama dengan 0. Karena R0 dan R arahnya sama. Arti fisis rotasi suatu medan vektor adalah setara dengan divergensi suatu medan vektor. Namun, bahwasannya medan vektor ada yang bersifat divergen atau bersifat rotasional. Divergensi medan vektor adalah dapat sumber dari medan vektor yang bersifat divergen. Sedangkan rotasi medan vektor menghasilkan dapat sumber dari suatu medan vektor rotasional. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Alvin. Alvin, dipersilakan. Operator Laplace. Del dikali del V sama dengan I diferensial partial per diferensial partial X tambah J diferensial per diferensial A diferensial Y tambah K diferensial per diferensial Z kali dalam kurung I diferensial P per diferensial X tambah J diferensial P per diferensial Y tambah K diferensial partial P per diferensial partial Z sama dengan diferensial pangkat 2P per diferensial partial X pangkat 2 tambah diferensial pangkat 2 Pi per diferensial partial Y pangkat 2 tambah diferensial pangkat 2 Pi per diferensial Z pangkat 2 sama dengan del pangkat 2 Pi sama dengan del pangkat 2 sama dengan diferensial partial pangkat 2 per diferensial X pangkat 2 dan diferensial pangkat 2 per diferensial partial Y pangkat 2 tambah diferensial partial dinamakan operator Laplace. Del kali del G dalam kurung R sama dengan tanda. Contoh 1. Del G dalam kurung R sama dengan R0 DG dalam kurung R per DR. Contoh 4. Del kali del G dalam kurung R sama dengan del kali R0 DG dalam kurung R per DR sama dengan del kali R per R DG per DR. W sama dengan sigma M K sama dengan 1 integral garis atas B dan garis di bawah A F K dalam kurung S vektor kali T kali S action K dikali T dikali DT del kali del G dalam kurung R sama dengan DR tambah R per R D pangkat 2G per DR pangkat 2 tambah dalam kurung min R per R pangkat 2 DG per DR sama dengan 2 per R DG per DR tambah D pangkat 2G per DR pangkat 2. 2 integral garis. Misal SAB, andaikan F vektor adalah medan vektor yang didefinisikan pada lintasan S vektor. Integral F vektor sepanjang S vektor disebut integral garis. W sama dengan integral garis atas B dan garis bawah A
F vektor dikali DS vektor sama dengan integral garis atas B dan garis bawah A F dalam kurung S vektor dikali T dikali S sigma dikali T dikali DT. Dalam hal ini S vektor sama dengan dalam kurung F1, F2, dan sebagainya, dan sebagai berikut, S2 dan sebagai berikut. Jadi dapat juga ditulis dalam ruang dimensi 2D pernyataan menjadi X sama dengan S1 dalam kurung T, Y sama dengan S2 dalam kurung T. Dalam ruang 2 dimensi 3D pernyataan menjadi X sama dengan S1 dalam kurung T, Y sama dengan S2 dalam kurung T, Z sama dengan S3 dalam kurung T. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Agung. Agung, dipersilahkan. Sifat-sifat integral garis. Di antaranya satu, integral A kali vektor F ditambah sama juga dengan A integral vektor S kali dengan D kali vektor S tambah B integral vektor G kali dengan D integral vektor S. 2. Jika lintasannya adalah C, sama juga dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya, maka integral C vektor F kali D vektor S sama dengan integral C1 vektor F kali dengan D vektor S tambah dengan integral C2 tambah dengan integral C3 dan seterusnya. 3. Bila vektor A sama dengan vektor B, lintasan disebut lintasan tertutup. Simbol integral garis biasanya digunakan sebagai contoh, misalkan vektor F tutup dalam kurung XY sama dengan akar dari Y vektor I tambah dengan X pangkat 3 tambah Y kali dengan J vektor J. X dan Y dengan Y lebih dari atau sama dengan 0. Hitunglah kerja yang dilakukan oleh vektor F untuk memindahkan suatu partikel dari titik 00 ke titik 11 sepanjang lintasan berikut. Di antaranya dengan T di antara kurang dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Dengan B, garis dengan persamaan X sama dengan T pangkat 2 antara kurang dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Untuk penyelesaian dapat Anda lihat di tampilan slide berikut tersebut. Next. Dalam 2 dimensi disebut garis-garis ekipotensial jika A. P menyatakan temperatur isotermal, B. P menyatakan tekanan isobarik, C. P menyatakan density isodensity. Dan contohnya dapat Anda lihat di slide berikut. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Erdin. Erdin, dipersilahkan. Berikut 3. Kebebasan tapak. Andaikan C kurva mulus sepotong-sepotong pada bidang XY yang dimulai di dalam kurung X dalam kurung A, Y dalam kurung A, dan berakhir di X dalam kurung B, Y dalam kurung B, A kurang lebih dari T, kurang lebih dari B, maka integral garis integral C sama dengan F dalam kurung X, Y, ds. Disebut bebas tapak apabila integral tersebut hanya dipengaruhi oleh titik awal dan titik akhir. Buka kurung tidak dipengaruhi oleh bentuk kurva C. Tutup kurung. Artinya untuk setiap kurva yang mempunyai titik awal dan titik akhir yang sama, maka integral garisnya sama. Teorema A, dalam kurung teorema bebas tapak. Andaikan F dalam kurung R kontinu pada suatu himpunan tersambung terbuka D, maka integral C sama dengan F dikali DR. Garis bebas tapak jika dan hanya jika F dalam kurung R sama dengan F dalam kurung R untuk suatu fungsi skalar F. Dalam kurung, F adalah medan vektor konservatif. Buktikan integral batas atas 3,1 dan batas bawah minus 1,2 dalam kurung Y pangkat 2 tambah 2XY dx plus dalam kurung X pangkat 2 tambah 2XY dy. Bebas tapak. Kemudian hitung integral tersebut.
Berikut dia punya jawaban. Diketahui F sama dengan dalam kurung Y pangkat 2 tambah 2XY tutup kurung I tambah dalam kurung X pangkat 2 tambah 2XY tutup kurung J. Maka Fx sama dengan Y pangkat 2 tambah 2XY. F dalam kurung X, Y sama dengan Y pangkat 2 X tambah X pangkat 2 Y plus G dalam kurung Y. Fy sama dengan X pangkat 2 tambah 2XY sama dengan 2XY plus X pangkat 2 plus G dalam kurung Y. G aksen dalam kurung Y sama dengan 0. G dalam kurung Y sama dengan C. Jadi terbukti F bebas tapak karena ada fungsi potensial F dalam kurung XY. Sama dengan XY pangkat 2 plus XY pangkat 2 Y tambah C. Maka integral batas atas 3,1 dan batas bawah minus 1,2 dalam kurung Y pangkat 2 plus 2XY dx plus dalam kurung X pangkat 2 tambah 2XY dy sama dengan F dalam kurung 3,1 dikurang F dalam kurung minus 1,2 sama dengan 12 kurang dalam kurung minus 2 sama dengan 14. Next. 4, dua fungsi dengan dua variabel, kontinu dan memiliki turunan parsial. Pertama, yang kontinu pada suatu daerah R di bidang XY dan di daerah ini dibatasi oleh kurva C. Maka, integral garis C, P dalam kurung XY dx tambah Q dalam kurung XY dy. Sama dengan integral lipat 2 R dalam kurung diferensial parsial Q per diferensial parsial X dikurang diferensial parsial P per diferensial parsial Y tutup kurung dA. Simbol integral garis C berarti bahwa integral lengkungan diambil satu kali putar pada C dalam arah berlawanan arah jarum jam. Teorema. Jika R suatu daerah macam 1 atau 2 kombinasi, maka luas daerah R tersebut X dy dikurang Y dx dengan C batas daerah R. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Bukti, misal, P dalam kurung XY sama dengan min Y per 2 dan Q dalam kurung XY sama dengan X per 2. Dari teorema Green, integral garis C dari P dalam kurung XY dx tambah Q dalam kurung XY dy sama dengan integral lipat 2R dari dalam kurung diferensial parsial Q per diferensial parsial X kurang diferensial parsial P per diferensial parsial Y tutup kurung dA. Sama dengan integral lipat 2R dari dalam kurung setengah tambah setengah sama dengan dA. Maaf. Dari ulang ya. Saya salpok guntur anjir. Ulang. Integral garis C dari P dalam kurung XY tutup kurung dx tambah Q dalam kurung XY tutup kurung dy sama dengan integral lipat 2R dalam kurung diferensial parsial Q per diferensial parsial X kurang diferensial parsial P per diferensial parsial Y tutup kurung dA sama dengan integral lipat 2R dari setengah tambah setengah tutup kurung dA sama dengan integral lipat 2R dA. Jadi, integral garis C dari X per 2 dy kurang Y per 2 dx sama dengan integral lipat 2R dA. Setengah integral garis C dari X dy kurang Y dx sama dengan A. Berikut adalah gambar. Catatan, jika lengkungan C dapat diuraikan jadi C1, C2, C3, dan seterusnya, maka integral garis sama dengan integral garis 1 tambah integral garis 2 tambah integral garis 3, dan seterusnya. Next. Ditanya, luas daerah R yang dibatasi lengkungan Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X pangkat setengah. Jawabannya, misal potongan kurva C1 banding Y sama dengan X pangkat setengah dari 1,1 menjadi 0,0. C2 banding Y sama dengan X pangkat
pangkat 3 dari C1 tambah C2. Luas R banding A sama dengan setengah integral C dari X dy kurang Y dx sama dengan setengah integral garis C1 X dy kurang Y dx plus setengah integral C2 X dy kurang Y dx. Sepanjang C1 banding Y sama dengan X pangkat setengah dy sama dengan setengah X pangkat min setengah dx. Jadi dapat ditulis untuk lengkungan ini. X dy kurang Y dx sama dengan setengah X pangkat setengah dx kurang X pangkat setengah dx sama dengan min setengah X pangkat setengah dx. C2 banding Y sama dengan X3 menjadi dy sama dengan 3X pangkat 2 dx. Jadi X dy kurang Y dx sama dengan 3X pangkat 3 dx. Kurang pangkat 3 dx. Jadi A sama dengan setengah integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dalam kurung min setengah X pangkat setengah dx tambah setengah integral batas atas 1 dan batas bawah 0 2X pangkat 3 dx sama dengan 5/12 satuan. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Gabriel, dipersilakan. Selanjutnya adalah teorema Green dalam bentuk vektor. Yang pertama adalah jika vektor F sama dengan F1 vektor I ditambah dengan F2 vektor J, maka dinyatakan dalam integral lipat 2R dikali dengan diferensial parsial F2 per diferensial parsial X dikurang dengan diferensial parsial F1 dikali dengan dx dy sama dengan integral C F1 dx tambah F2 dy dan dinyatakan dalam skalar. Yang kedua adalah integral lipat 2R dikali kurung vektor F dikali dx dy sama dengan integral vektor F kali D kali R dan vektor R dan dinyatakan dalam vektor. Dalam hal ini kurung vektor F sama dengan dinyatakan dalam 3 bagian. Maka vektor F sama dengan F1 vektor I tambah F2 vektor J tambah F3 vektor K. Dengan catatan division del vektor sama dengan diferensial parsial V1 per diferensial parsial X ditambah diferensial parsial V2 per diferensial parsial Y ditambah dengan diferensial parsial V3 per diferensial parsial Y atau del kali V sama dengan dalam kurung diferensial parsial per diferensial parsial I diferensial parsial X dikali vektor I tambah diferensial parsial per diferensial parsial Y vektor J ditambah diferensial parsial tambah diferensial parsial Z vektor K dikali VI vektor I tambah V2 vektor J tambah V3 vektor K. Maka gradien F sama dengan diferensial parsial F per diferensial parsial X vektor I tambah diferensial parsial F per diferensial parsial Y vektor J tambah diferensial parsial F per diferensial parsial Z vektor K. Division gradial F sama dengan diferensial parsial pangkat 2F tambah diferensial parsial pangkat 2 tambah diferensial parsial pangkat 2F per diferensial parsial Y pangkat 2 ditambah dengan diferensial parsial pangkat 2F tambah diferensial per diferensial parsial Z pangkat 2 sama dengan del pangkat 2F. Kul gradien F sama dengan 0 vektor. Maka division vektor V menghasilkan skalar yaitu gradien vektor V dan menghasilkan vektor. Next. Yang kelima adalah integral permukaan. Andaikan permukaan G merupakan grafik Z sama dengan F kali XY dengan XY mempunyai jangkauan atas persegi panjang R pada bidang XY. Andaikan P suatu partisi yang membagi R menjadi N kurang buah persegi panjang bagian R, maka menghasilkan padanan partisi permukaan G menjadi N kurang potongan GI. Pilih titik X
XI, YI, dan RI. Dan tetapkan XI, YI, ZI sama dengan dalam kurung XI, YI, F dalam kurung XI, YI adalah titik yang berpadanan di GI. Maka definisi integral permukaan adalah G kali X, YZ kali DS sama dengan limit P menjadi 0 dengan sigma N 1 sama dengan 1G dikali XI, YI, ZI dikali delta SI. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Derina. Derina, dipersilahkan. Teorema integral permukaan. Andaikan G suatu permukaan berupa grafik Z sama dengan F dalam kurung X, Y, tutup kurung dengan X, dengan dalam kurung X, Y, tutup kurung di R, jika F mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu dan G dalam kurung X, Y, Z, tutup kurung sama dengan G dalam kurung X, Y, F dalam kurung X, Y, tutup kurung kontinu pada R, maka integral lipat 2G, G dalam kurung X, Y, Z, tutup kurung DS sama dengan integral lipat 2R, G dalam kurung X, Y, F dalam kurung X, Y, tutup kurung second P, DA, sama dengan integral lipat 2R, G dalam kurung X, Y, F dalam kurung X, Y, tutup kurung akar Fx pangkat 2 tambah Fy pangkat 2 tambah 1 dy dx, dengan P adalah sudut antara normal satuan ke atas, N di G dalam kurung X, Y, F dalam kurung X, Y, tutup kurung, dan sumbu Z positif. Untuk contohnya dan jawabannya bisa dilihat di slide berikut. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Cesia Friska. Dipersilahkan, Cesia. 6. Teorema Gauss. Andaikan S suatu benda pejal tertutup dan terbatas dalam ruang dimensi 3, yang secara lengkap dicakup oleh suatu permukaan mulus sepotong-sepotong S, sesuai pada gambar di bawah ini. Andaikan F sama dengan MI tambah NJ tambah PK, suatu medan vektor demikian sehingga M, N, dan P mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S dan batasnya. Integral lipat 2 diferensial parsial S, F kali N, ds atau integral lipat 2 diferensial parsial S dalam kurung M cos alpha tambah N cos beta tambah P cos gamma kali ds sama dengan integral lipat 3S dalam kurung diferensial parsial M per diferensial parsial X tambah diferensial parsial N per diferensial parsial Y tambah diferensial parsial P per diferensial parsial Z kali dV. Dengan bukti pertama, tinjau kasus di mana S adalah X sederhana, Y sederhana, dan Z sederhana, cukup menunjukkan bahwa integral lipat 2 diferensial parsial S, M cos alpha ds, sama dengan integral lipat 3S, diferensial parsial M per diferensial parsial X, dV. Integral lipat 2 diferensial parsial S, N cos beta, ds, sama dengan integral lipat 3S, diferensial parsial N per diferensial parsial gamma, dV. Integral lipat 2 diferensial parsial S, P cos gamma ds, sama dengan integral lipat 3S, diferensial parsial P per diferensial parsial Z, dV. Cukup membuktikan yang ketiga karena yang lain serupa. Ya, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Gessler. Gessler, dipersilahkan. 7. Teorema Stokes. Andaikan S dan N seperti yang ditunjukkan di atas dan andaikan F sama dengan MI tambah NJ tambah PK adalah suatu medan vektor dengan M, N, dan P mempunyai turunan parsial tingkat pertama kontinu pada S dan batasnya S. Maka integral garis diferensial parsial S, F kali T, ds sama dengan integral lipat 2S dalam kurung curve F, N, ds. Contoh 1. Periksa kebenaran teorema Stokes untuk F sama dengan YI kurang XJ tambah YZK jika S adalah paraboloid set sama dengan X2, Y2 dengan lingkaran X2 tambah Y2 sama dengan 1 set sama dengan 1 sebagai batasnya. Next. Jawab. Persamaan parameter untuk S adalah X
sama dengan cos T banding Y sama dengan sin T banding Z sama dengan 1, maka dz sama dengan 0 dan cara langsung. Integral garis diferensial parsial S, F kali T ds sama dengan integral garis diferensial parsial Y dx kurang X dy sama dengan integral batas atas 2pi batas bawah 0 sin T dalam kurung min sin T dt kurang cos T dt sama dengan min integral batas atas 2pi batas bawah 0 dt sama dengan min 2pi. Menggunakan teorema Stokes, kurva F dinyatakan menjadi 3 bagian. Pertama, IJK. I diferensial parsial per diferensial parsial X dinyatakan Y. J diferensial parsial per diferensial parsial Y dinyatakan min X. K diferensial parsial per diferensial parsial Z dinyatakan YZ sama dengan ZI tambah 0J kurang 2K. Jadi integral garis diferensial parsial F kali T ds sama dengan integral lipat 2 dalam kurung kur F n ds sama dengan integral lipat 2 min Z dalam kurung 2x min 0 kurang 2 dx kali dy sama dengan min 2 integral batas atas 1 batas bawah min 1 integral batas atas akar 1 kurang Y2 batas bawah min akar 1 kurang Y2 dalam kurung X2 tambah Y2 X kurang 1 dx dy sama dengan min 2 integral batas atas 2pi batas bawah 0 integral 1 batas atas 1 batas bawah 0 R pangkat 3 cos theta tambah 1 RD theta sama dengan min 2pi. Ya, baik. Bapak dan teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bacaan. Terima kasih.